Aliansi Ekonom Indonesia yang mewakili 384 ekonom menyampaikan 7 desakan darurat ekonomi kepada pemerintah. Desakan itu dinilai penting agar reformasi kebijakan ekonomi segera dilakukan demi menjamin pertumbuhan yang inklusif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Aliansi Ekonom menilai berbagai program populis dan intervensi politik pada lembaga negara berpotensi melemahkan fondasi ekonomi nasional. Karena itu, 7 desakan darurat diajukan sebagai upaya koreksi dan reformasi kebijakan. Ekonom sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekonomi Internasional, International Economic Association atau IEA, Lilian Ng membuka forum dengan menegaskan usulan tersebut berbasis data dan analisis. Aliansi Ekonom juga menyampaikan walau ada tekanan dari guncangan global, kondisi di Indonesia tidak terjadi tiba-tiba. Situasi ini merupakan akumulasi dari praktik bernegara yang kurang amanah dan kebijakan yang tidak tepat, sehingga memicu ketidakadilan sosial. Salah satunya terlihat dari kualitas pertumbuhan ekonomi yang menurun dan jauh dari inklusif, sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat banyak. 7 desakan darurat ekonomi itu. Pertama, perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Ekonom menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam alokasi APBN. Di antaranya belanja untuk program populis seperti makan bergizi gratis, MBG, hilirisasi, koperasi desa merah putih, subsidi energi, sekolah rakyat, dan program 3 juta rumah, dinilai terlalu besar dan perlu dikurangi porsi belanjanya secara signifikan. Alokasi untuk program populis pada 2026 mencapai Rp1.414 triliun atau 37,4% dari total belanja APBN. Aliansi menilai alokasi MBG sebesar Rp171 triliun tahun 2025 dan Rp335 triliun di 2026 tidak realistis, hampir 44% dari anggaran pendidikan. Dana sebaiknya dialihkan untuk kesehatan dasar, kesejahteraan tenaga medis, kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, serta kebutuhan dasar rumah tangga miskin seperti air bersih dan listrik. Kedua, kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan. Aliansi Ekonom meminta agar institusi penyelenggara negara tersebut bebas dari intervensi kepentingan. Ketiga, hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan, sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat. Keempat, deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Kelima, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Aliansi Ekonom menekankan reformasi program bantuan sosial, termasuk mengembalikan PKH, program Keluarga Harapan, sebagai bantuan tunai bersyarat dan mengintegrasikan dengan PIP, program Indonesia Pintar. Program sosial harus adaptif terhadap krisis dan diperluas untuk lansia, disabilitas, serta kelompok rentan. Keenam, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan, serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti makan bergizi gratis, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara. Aliansi Ekonom menolak kebijakan populis tanpa kajian, seperti MBG, koperasi desa Merah Putih, hilirisasi, subsidi energi, dan Danantara. Setiap program baru sebaiknya melalui uji coba, piloting, studi kelayakan independen, serta evaluasi transparan. Terakhir, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente. Aliansi Ekonom menuntut penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Militer diminta kembali ke fungsi pertahanan sesuai Undang-Undang TNI Nomor 34 2004, sementara jabatan sipil harus diisi lembaga sipil. Pejabat publik dilarang rangkap jabatan di swasta atau BUMN. Partai politik juga diminta dikelola profesional, bukan dikuasai kroni.
Budaya suap antara perusahaan dan pejabat publik harus diberantas. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.